أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا وبعلومه في الدارين آمين. Ini satu bab cara masuk kampus atau WC bahasa Amerika jamban ya Allah bahasanya. Tapi kalau kita di lain pada wilayah kita, misalnya di bandara-bandara itu kita takuliling mencari jamban atau kakus WC ya lah, toilet pulang lah, toilet ya. Kita mencari WC kakus Pak Abud mencari ya. Bahasanya sudah sama ya. Nah, apa yang disunnahkan ketika kita masuk ke dalam WC. Nah, ini Rasulullah menganjurkan ya lah, mengajari ibadah. Nah, sunat kita mendahulukan masuk ke dalam WC itu kaki kiri lah, dan keluar itu dengan kaki yang kanan. Nah, jadi selisih. Kadang yang masuk kiri keluar kiri kata. Jadi masuk kiri keluar kanan batis lah masuk. Nah, jadi ada peraturan lah. Bahkan sampai ke sini Rasulullah melajarkan lawan umat ya Allah. Karena kita kada pernah diajarkan. Jadi Rasulullah melajari sahabat ya Allah. Jadi sahabat melihat oke itu Rasulullah. Terus tabi'in ya Allah. Salafus salih sampai ke kita, sampai guru ya Allah. Nah, sampai nah, itu juga kalau pengguru lain melajari ada masuk ke kampus kaki kanan masuk ada pasti kiri dulu ya berataan mulai bawahan katanya madrasah dulu ya ini jadi baca sini ibarat lah namanya tetap berdahulu batis kiri masuklah keluarnya batis ke kanan. Di jamban di mana di batang kah sama aja ya Allah. Itu juga. Nah, jadi pulang ketika hendak masuk belum masuk lagi itu. Artinya belum masuk, belum melangkah. Nah, kita membaca disuruh bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'ith. Seberataan mungkin hafalnya berataan lah. Cuman ada waktu yang kita hendak tegas-tegas akan terbaca lagi. Bapak di dalam baca jangan baca lagi di dalam, jangan ada bully karena asma Allah itulah. Kalau bang batak nak dikit aja bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Jangan dibaca lagi di dalam sudah ya. Man kan diingat kalau awak jangan dibaca lagi. Jadi sudah biar ya dah. Karena duduknya biasa nak bahancap ya Allah. Nah itu. Nah, yang mana itu artinya bismillah dengan nama Allah, hai Tuhanku, ya Allah, ya Allah, bahasa kita dah. Bahasanya ulun berlindung lawan daripada syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Nah, berarti di dalam WC itu ada syaitan perempuan, ada syaitan laki-laki. Nah, makanya kita dianjurkan jangan berlawas-lawas di dalam WC. Artinya sekedar hajat saja, qada hajat sudah ya. Kalau sudah selesai, amun belum selesai jangan keluar aja dulu. Itu untuk makan bujur-bujur dulu. Tiis akan dulu. Ya lah. Nah, karena itu qada hajat lah. Nah itu. Makanya kita disuruh apa-apa yang sunnah karena kita ketika di dalam anak masuk ke dalam itu ada kena pulang lah sunnah-sunnahnya pulang. Nah sudah masuk
sudah ya Allah, qada hajat, selesaikan dulu. Nah setelah selesai, apa kita keluar ya lagi, sudah tutup, jangan binip di situ. Kalau pulang berokok, pulang sebilah-bilah dalam situ, nah ya kalau ahli rokok misalnya, nyaman lo berokok mungkin, nah lipus ya Allah, tahi makam karing, nah ya. Nah bacaannya adalah ghufranaka alhamdulillahilladzi azhaba anni al-'adzab wa 'afani. Bacaannya handap aja, ya Allah. Tapi artinya apa? Meminta ampun atau ampuni ya Allah dosa ulun, ya Allah. Atau minta aku akan kemaafan engkau. Ya artinya bahasa kita ampuni ya Allah dosa. Semua segala puji bagi Allah, Tuhan yang menghilangkan penyakit, ya Allah, daripadaku dan mensehatkan akan aku. Jadi nang mensehatkan Allah Ta'ala juga, nang menghilangkan penyakit Allah Ta'ala juga, ya Allah. Kenapa? Coba pian apabila kada mau behera di dalam situ, hajan sagi empat mau pian kada mau keluar, ya Allah. Orang hajan tah, tepacem tebuncalak, ya Allah. Kada mau keluar, kada mau. Ini belum waktunya. Namun sudah waktunya sependang ya, terus ya, sudah itu penyakit lah. Biar ingin karena kantutnya ngasih benar, ya Allah. Kalau orang apa tuntung operasi, nah itu kantut nukar, nah, ya Allah, kantut nukar. Penyakit. Jadi kita mengucap alhamdulillah, ya Allah. Artinya hilang penyakit kita. Amun kita makan terus masuk kada mau behera, sakit dan ya Allah, napa? Tahan parut, buncit jagarnya. Nah itu. Jadi apabila sudah keluar itu alhamdulillah, ya Allah. Nah, nah terus apa aja yang dilarang kita waktu di dalam WC. Jangan berkata-kata, artinya berpandir-pandir dan bermain-main selama di dalam WC. Ya Allah. Apalagi WC itu betatai. Biasa di Batang tak dolok no besun. Anu ikam anu ya Allah, no pandir bananya dalamnya behigaan dia bekatokan juga. Ya Allah. Nah itu. Nah dilarang jangan. Ya mungkin makruh lah, ya Allah. Jadi jangan berpandir-pandir, udah ya. Apa anu kalau aja sudah keluar, kena habis selesai di luar hanya anak berpandir. Nah, apa yang disuruh? Hendaklah memakai sendal, nih, dan menutup kepala. Gutoh, dalam gutoh apa bahasa? Ya. Nah, betul. Apakah? Nah, itu. Jadi sunnah kita untuk memakai sendal. Babal aja kada pernah aku bersandal lagi masukkan dalam WC jar. Nah, pakai udah WC bersandal, dapat pahala sunnah, ya Allah. Sunnah itu. Pakai kepala, menutup kepala. Kenapa? Karena syaitan bisa dari kepala masuk, bisa dari kaki. Nah, terus nah itu. Jadi kita disuruh menutupi, artinya bersandal lawan menutup kepala. Itu. Nah, terus kita dilarang jangan membawa ayat-ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran. Di dalam HP pangjar. Ada ayat Al-Quran. Tapi itu kan terbuka. Kalau ya kan terbuka. Ya kan terbuka. Saja dibuka. Saja jangan baca. No. Lain itu. Jangan. Ya kan terbuka. Lain. No. Bisa asma Allah apa aja. Misal terbawa jubang. Nah ada kau tutup. Ya terbawa. Sudah. Ada ingat lagi bawa Yasin berada sana masuk ke dalam WC, datang seruan, kali ingat lagi, nah dalam tutup ya, ya. Umpah nak keluar katia belum tuntung lagi, tuntungan ya, ngaran kada ingat karawa. Nah jadi jangan kita membawa ayat-ayat Al-Quran, lah, nama-nama Allah atau asma Allah sama Subhanahu wa Ta'ala, atau nama-nama Nabi dan lain
sebagainya. Nah itu mungkin sudah ya lah. Jadi keluar WC dan masuk WC. Nah jadi ini kita gawian kita tiap hari ini lah. Gawian kita tiap hari. Nah ya lah. Gawian tiap hari pasti memakai banyo juga nih, ya lah. Beristinja. Nah itu. Nah terus, nah hadas terbagi kepada dua macam. Ada yang namanya hadas kecil, ada yang namanya hadas besar. Yang pertama adalah hadas kecil, ialah orang yang tidak berwudu. Itu hadas kecil. Apa aja yang diharamkan orang yang berhadas kecil? Haram lawan orang yang berhadas kecil itu adalah sembahyang. Sengaja. Kada wudu sembahyang haram hukumnya. Haram. Tawaf ada boleh juga. Nah, ada boleh. Jadi tawaf itu harus suci. Batal bawa wudu. Ya Allah. Misalnya pian tawaf dah. Nah batal, kantut. Ya Allah. Dah. Apabila Imam Syafi'i lah, tahu Imam apa kan? Coba kita memakai Imam Syafi'i lah. Ada juga Imam apa macam-macam lah. Imam Hambali ada, Imam Maliki ada, macam. Cuman kita Imam Syafi'i, ikutan kita ada Imam Syafi'i lah. Namanya tuh Al-Quran, kada sembarangan, ya lah. Makanya biasa ada di Al-Quran tuh la yamassu illal mutahharun, ya lah. Jangan menyentuh Al-Quran illal, kecuali suci dalam keadaan suci. Nah, jangan sembarangan. Nah, kecuali Al-Quran itu gugurkah? Lah, di tanah kah? Angkat. Kada wudu aja, biar aja ambil. Menghormati. Ya lah. Nah, itu. Menyentuh Al-Quran, mengangkat Al-Quran. Ulun kada menyentuh jar. Tapi ulun meragap. Nah, baginnya ya Allah. Al-Quran diragapnya kada baudu pulang sengaja. Nah, itu. Nah bahkan di sini juga diharamkan ujasidin menyentuh peti Al-Quran yang kebetulan Al-Quran ada di dalamnya. Demikian juga haram menyentuh dampar. Nah khusus sudah ujasidin lah untuk Al-Quran ini artinya ba'apik benar ya lah. Menghormati benar Al-Quran artinya ba'apik benar. Bahasa Arabnya ya ihtiyat lah ya lah. Yang kebetulan Al-Quran ada di atasnya. Nah. Sudahlah hadas itu hadas kecil. Terus yang kedua hadas besar. Ialah orang yang bersetubuh suami istri dulu lah. Itu. Yang kedua orang yang keluar apa nih? Bahasanya apa? Sperma hela bahasanya. Bahasa kita mani, nah itu, yalah. Jadi orang yang bersetubuh, nah itu mau suami istri atau kadeh, tapi mah harus besar juga lah. Yang ketiga, bini-bini haid atau nipas, nah itu dinamakan hadas besar. Nah cara menghilangkan hadas besar ini ialah dengan mandi atau tayamum bagi orang yang ada sebab. Nah, jadi untuk menghilangkan, membersihkan hadas besar bahasa kita itu dengan mandi. Yalah. Dan bini-bini yalah itu haid dan nifas lah. Nah, atau pulang orang tadi ada masalah misalnya ada kau pakai banyu, nah disuruh bertayamum. Yalah, bertayamum. Kayak apa bertayamum? Beguling lah di pasir, kada. Sama muha lawan tangan juga. Itu aja, ada usah. Nah itu caranya, ya Allah. Nah caranya, ambil misalnya lah tayamum, nah ambil pasir ya tanah yang ada debunya, ya Allah. Ambil tapak, ya Allah. Nah sepak ke muha, lah. Ambil pulang, tapak dulu, buang. Supaya jangan mustakmal lah, ambil. Nah, pulang.
6 kali hilap gitu lah, insyaallah. Nah, habis dah. Ya lah. Ini jangan tersampuk lah. Bila tersampuk ini mustakmal jadinya. Misal. Nah, ya lah. Kalau kayak itu, nah mustakmal lah kalau dipakai lagi. Jangan sampai tersampuk nih, jangan sampai tersampuk. Nah, ya lah. Apabila tersampuk bisa mustakmal nih. Arti mustakmal kata kalau dipakai. Nah, kada sah kena tayamumnya. Ya, cuman syarat tayamum ada juga pulang kena. Apa-apa kena. Itulah. Jadi apabila ada sebab, kada kau memakai banyu, atau apabila memakai lah garingnya bertambah, ya Allah, ada. Nah, apa yang diharamkan bagi orang yang berhadas besar? Pertama, sembahyang. Yang kedua, tawaf. Yang ketiga, menyentuh Al-Quran. Yang keempat, mengangkat Al-Quran. Yang kelima, membaca Al-Quran untuk mendaras. Yang keenam, berhenti di masjid. Nah, itulah yang diharamkan lawan orang yang berhadas besar. Malah itu. Nah, ini makanya apabila kita atau anak kita kada bisa mandi wajib, nah itu bahaya. Yalah. Kada bisa misalnya mandi juanya tapi kada paham. Berarti inya dalam keadaan masih hadas besar. Yalah. Dibawanya sembahyang, apa hukumnya? Haram. Berdosa lah. Berdosa. Maka sembahyang terusnya Johor, Asar, Maghrib, Isya, Subuh itu kada ada apa-apanya lagi. Bahkan kalau Allah Ta'ala kada menikmat itu menurut dulu hukum fikih lah, hukum fikih dulu. Nah, itu. Jadi nya sembahyang, maka dibacanya kena Al-Quran. Ya Allah. Nah, kan Al-Quran, Fatihah itu Al-Quran dibacanya, sembahyang sudah. Nah, sudah itu. Dosa. Ya Allah. Wajar, Habib biasa. Ya, apabila orang kada berilmu itu ibadahnya bukannya manfaat ini dapat, tetapi kemudaratan yang ini ada dapat. Ya Allah. Nah, itu apabila orang berhadas besar, apalagi. Tapi kalau laki-laki biasa itu kebiasaan sudah 15 tahunan lah. Nah, kalau bini-bini itu ada yang 9 tahun, ada yang 10 tahun sudah pernah haid lah. Nah, itu. Jadi kalau bini-bini itu kalau orang tuanya kada melajari, ya kan kesiannya lah. Ini kada tahu, Bang. Ini kada tahu. Ya Allah. Makanya wajib lawan orang tuanya dulu. Ya Allah, melajari sembahyang, ya Allah. Itu setelah umur 7 tahun. Ada kalau dalam kitab fikih juga. Nah, sampai 10 tahun orang tuanya wajib memukul. Ya Allah. Tapi nang kada mudarat, ya Allah, artinya pukul nang biasa aja. Jangan sampai patah batisnya, abut pulang, kesian. Nah, jadi ya kayak ibarat ciri, ya Allah. Ciri sudah pernah menyuruh, ya Allah. Itu. Hendak koler melajari, hendak ke madrasah sekolah akan agama. Nah, situ termasuk sudah orang tuanya, ya Allah. Nah, menyentuh Al-Quran pulang dalam keadaan besar, sentuh sengaja, sorong dalam keadaan berhadas, nah haram hukumnya. Mengangkat pulang kita, membaca, bahapal, tetap juga, ada boleh, haram hukumnya. Masuk ke dalam masjid berhenti aja, nah sudah, ya Allah. Itulah. Karena fikih yang kita baca ini ringkas saja lah. Kalau yang dipikir yang gana-gana itu panjang lebar pembahasannya, lah. Kayak I'anatul Thalibin itu panjang pembahasannya lah. Ya, masalah ya kayak ibarat masalah nang apa aja nang membatalkan wudhu, misalnya tercapai kemaluan, ya lah batal, ya lah. Nang kada batal kayak apa, ya lah. Bahkan itu
dijelaskan di dalam guru hati membaca itu di dalam sabila kita terdapat parajnya batal lah, batal. Yalah batal dengan telapak tangan, batin telapak tangan. Yalah yang mana telapak batin telapak tangan tuh, nah itu yang kada dilihat itulah namanya batin telapak tangan. Jadi kalau kelihatannya kan Bapak, misal begaru pakai ini, batal lah, kada lah. Ujung, kada apa juga. Nih ya kayak dalam bahasa HP ini tepi, ya, itu kada Bapak. Kalau pin menggaru pakai ini, nah dia menggaru anang misal. Kalau pina ya kalau ada bisi tekniknya karena belajar. Tapi mau kayak ini menggaru sudah jelas batal. Yalah. Nah bahkan mencapai misalnya ya, yang namanya zakar atau faraj terpisah, dipotong misalnya kepalanya sampai situ dalam keadaan wudu mencapai apa hukumnya? Batal dia wudu. Karena itu masih disebut faraj. Yalah. Nah itu jelas tuh didesakan bahkan itu di sabila adalah sabila hatim baca untuk lu kata baca juga cuma mendengar penguruan baca adalah jadi bahkan terpisah pun ya Allah terpisah batangnya bisa tatak apakah ya Allah dalam keadaan bodoh kita japai batal kita menjapai ampun kawan batal juga kawan kada batal kada bapak misal itu dijelaskan dan bahkan ya kayak ibarat sampai ditutup mang tadi nah tutup kalau nah kada berupa lagi kenapa pulang hukumnya mencapai itu kada batal lagi karena kada ada lagi sebutan para siala jadi lunak sudah habis. Nah itu dijelaskan sampai ke situ panjang pembicaraan lo fikih ini ya Allah. Nah jadi kalau fikih ini kita mau ringkas lah. Coba ini juga yang dibahas. Nah terus tambahan di sini orang yang berhadas besar yang nomor 1 dan 2 tidak diharamkan masuk di satu pintu masjid dan keluar di pintu lainnya dengan tidak berhenti. Berarti kata Bapak mau dia umpat lalu aja. Umpat lalu bahasa kita. Nah di sini ya Allah. Yang mana ada firman Allah Subhanahu wa taala Bismillahirrahmanirrahim wala junuban illa abiri sabil. Adapun apabila mondar-mandir hukumnya haram juga. Bulik di masjid hukumnya haram. Takutan kalau bina marigati masjid lah. Nah kalau hadas besar itu haid atau nifas maka yang diharamkan tambah lagi yaitu puasa dan bersetubuh apabila itu dalam keadaan nifas dan haid nyala. Jadi bersetubuh lawan suami hukumnya haram lah dalam keadaan nifas lawan haid. Nah jadi dan bahkan pun dijelaskan bini-bini itu apabila mandi haid seketika inya bedungkung bedangkak apa nang kelihatan wajib sampai banyu ke situ. Itu bini-bini. Bila inya bedangkak misalnya itu yalah. Nah apa nang kelihatan punya tuh wajib banyu sampai bini-bini itu. Nah terus ujasin perempuan yang haid atau nifas tidak boleh sembahyang atau sholat di masa haid itu atau masa nifas dan tidak wajib mengqadha bahkan haram ujasin. Nah jadi bini-bini apabila dalam keadaan haid setelah selesai haid mengqadha lah kada ujasin. Nah itu sudah memang bini-bini. Amun laki-laki kada ada alasan nyala. Laki-laki ini kayak apa aja garing kan tetap kada gugur kewajiban untuk sembahyang itu pasti ada. Kalau pangannya bepada haid dan dustainya nyala. Misalnya bepada lawan bini yang aku haid yang aja iya kaja bini bungol bininya juga ya Allah. Mbah mun laki pada haid jual bini mbah. Tuh berarti bininya kadaan lagi kada pintar namanya dibunguli laki.
Soalnya apa? Pas juga keduanya sama-sama kada pernah hadir di majelis ilmu, jadi ya wajar itu. Pas ya kalau ada pernah ya Allah. Makanya padahal apabila seseorang itu ada kesempatan untuk menuntut ilmu atau untuk hadir di majelis ilmu, tapi nya kada mau, nah itu suatu kerugian yang besar lah. Apabila kada mau, ya kah? Itu hadir di majelis atau menuntut ilmu lah itu. Ada aja kesempatan, ya lah. Nah itu awak sehat, apa kendaraan ada, apa ada. Dan bahkan misalnya parak mana pulang kada, itu suatu kerugian di sini lah, suatu kerugian. Nah, perempuan yang haid atau nifas tidak boleh puasa di masa haid atau nifasnya dan wajib mengqadhanya. Nah, apabila itu puasa wajib diqadha bini-bini misalnya. Ya Allah. Bilanya misalnya di bulan ini mengqadha, kada diqadha juga, nah itu bayar tahun kena bayar semut ya Allah. Nah, B-nya 2 tahun terlambat 2 mut bayarnya kena lawan puasa. Nah itu. Nah, penjelasan haid dan nifas, nah ini bini-bini lah. Kenapa laki-laki belajar bagus juga, karenanya bisi bini ya Allah. Nah, itu. Nah, karangan Datuk Kelampaian ada itu spesial masalah haid lah. Apa ngarnya kadingat guntur nah tipis dia itu karangan Datuk Kelampaian ada spesial haid lah. Itu ada arwah guru Hatim melajarakan spesial bini-bini dilajarakan sidin lah. Itu. Nah, waktu itu spesial bini-bini tapi bubun-bubun spesial menjaga waktu di kendaraan sambil lepat belajar juga mendengarkan. Nah, itu spesial bini-bini belajar banyak dulu spesial masalah haid tuh. Itu karangan Datuk Kelampaian ya. Ngarang sini. Nah, penjelasan haid dan nifas, haid itu atau haid ialah darah yang keluar dari rahim perempuan yang sehat dan tidak ada suatu sebab. Nah, jadi darah yang keluar dari rahim perempuannya pula yang sehat, tidak ada penyakit. Nah, itu adalah darah haid. Nah, haid itu bisa tiap-tiap bulan dan bisanya terjadi mulai perempuan meningkat umur 9 tahun. Nah, ya Allah. Nah, jadi penelitian buat imam nang nyusun mengarang kitab ini lah, itu kada sembarangan sih. Ya Allah. Kada sembarangan mengarang pasti betakun. Mbah? Karena kada mengalami haid. Ya Allah, takutnya ikan berapa masa haid paling lawas, ikan masa haid paling setumat berapa, nah itu ya Allah. Karena kebiasaan bini-bini masa haid itu ada yang anak, ada yang 7 ya Allah. Paling lawas 15 hari, nah ya Allah. Habis 15 hari sudah bawa aja ya Allah. Misalnya darah keluar juga apa, darah istihadah, darah penyakit ya Allah. Pakai apa? Kapali, pakai apa? Laure ya. Nah, sudah bawa sembahyang. Cuma basuh dulu, bawa bodoh, sembahyang. Karena itu adalah darah penyakit disuruh sudah. Jangan ditinggalkan lagi sembahyang. Amun haid berterusan itu penyakit ngarannya. Sebulan haidnya aja, 2 bulan haidnya aja, kan sembahyang lah, nah luput. Jangan. Istihadah itu setelah 15 hari istihadah, nah, darah penyakit. Nah, lamanya haid paling kurang sehari semalaman bisa. Paling lama 15 hari, 15 malam. Dan terbiasa 6 atau 7 hari dengan malamnya. Menurut penelitian Al-Imam Syafi'i, nah Imam Syafi'i lah, kalau lebih dari 15 hari, 15 malam, maka lebihnya itu dinamakan darah penyakit atau bahasa istihadah. Nah, sekurang-kurang suci antara 2 haid 15 hari dan sebanyak-banyaknya tidak terbatas. Nah, nifas ialah darah yang keluar dari rahim perempuan setelah ia melahirkan anak. Nah, itu bini-bini lah. Setelah melahir anak. Sekurang-kurangnya masa nifas itu
sekejap mata atau bahasanya selahzah, yalah, keluar api bisa langsung tiis, bisa tuh. Nah, paling lama 60 hari 60 malam. Kebiasaannya 40 hari 40 malam. Kalau lebih dari 60 hari 60 malam, maka lebihnya itu dinamakan darah penyakit jua. Nah, ini masuk peraturan masalah wudu, ya. Nah, kalau kita hendak mengerjakan sembahyang atau sholat, lebih dahulu wajib bersuci dengan berwudu atau bertayamum bagi ada yang sebab. Nah, syarat sah wudu. Nah, ada syarat-syarat sah, ya lah. Nah, apa syaratnya? Yang pertama, orangnya dulu Islam, ya lah. Lain pada Islam, lain dah masuk, ya lah. Jadi syarat sah wudu tuh Islam dulu orangnya. Islam. Apabila non Muslim, nah ada termasuk syarat, ya. Yang kedua, mumayyiz, yakni dapat membedakan antara baik dan buruknya, itu termasuk mumayyiz lah. Nah, ketiga, membedakan fardu dan sunnah. Ini mana gawian fardu dan mana ini gawian sunnah. Nah, itu syaratnya lah, tahu. Yang keempat, tahu rukun dan cara-caranya. Yalah. Oh, ini rukun. Yalah. Ah, ini caranya kayak ini. Mulainya mulai sini, yalah. Kada mau kena caranya mulai batis wudu. Nah, yalah. Batis muka terakhir kada mau. Itu kada tahu caranya ngarenda. Yalah. Nah, itu. Jadi harus tahu juga dulu. Makanya dalam Al-Quran, pagsilu wujuhakum, yalah, pagsilu, yalah, basuh muka kamu, artinya wudui muka. Wa arjulakum, yalah, wa aidiakum lah, dan tangan-tangan kamu, yalah, itu pagsilu itu wujuhakum, yalah. Nah, kelima, pulang banyunya yang suci lagi mensucikan. Nah, harus tahu juga lah. Nah, keenam, tidak ada di anggota wudu sesuatu yang merubah air. Nah, ketujuh, melakukan atas air, artinya melalukan air atas anggota yang dibasuh. Nah, ke-8, tidak ada suatu yang menegah sampainya banyu ke kulit. Misal sedikit dalam kitab tuh ada apa titik ya, kayak ibarat cat, tapi cat yang minyak tuh. Nah, itu harus membuangnya, itu hukumnya wajib tuh. Nah, harus dibuang itu loh. Apalagi kalau seperti lem apa Alteco kah atau lem Korea. Nah, itu harus dibuangnya dulu, jangan kada sekira anggap bersih lah, itu bahaya. Karena itu apabila menempel masih kada sampai air wudhu ke kulit. Nah, sisik iwak. Nah, Nabi dibilang menyang iwak. Bila di anggota wudhu ada sisik iwak, buangi. Karena itu berikit itu kada masuk banyu biasa sisik iwak tuh. Nah, itu hati-hati. Itu perhatikan. Padahal sedikit aja. Ya, kita kada buangi, kada masuk, kada basah, kada resep di anggota wudhu. Ada nama negah ngarnya tah. Nah, itu hati-hati lah. Yang ke-9, masuk waktu bagi orang yang senantiasa berhadas. Nah, jadi apabila orang ada silisil baul, artinya kada tiis bakami. Nah, itu. Ya kalau bahasa kita silisil baul, titikan, yalah. Pakai apa? Jadi berasihi, ya Allah, bawa bodoh, disarungi ya, pakai apakah? Sarungi. Nah, jangan sampai, artinya sarung itu supaya jangan titikan ke apa pakaian nang kita bawa sembahyang. Apabila itu titikan, bawa najis pulang, ada sah pulang. Nah, jadi orang itu apabila masuk waktu hanya bodoh, yalah,
Tidak bolehnya memakai wudhu sekali aja, misalnya johor, wudhu, nyala, sampai asar, kada batal lagi nya, misalnya tala, kada boleh itu, basah pulang, basuh pulang, wudhu pulang. Nah, itu caranya apabila orang nang senantiasa berhadas. Nang ke-10 mualat, yakni berturut-turut bagi orang yang senantiasa berhadas. Nah itu, yalah. Nah, min arkanil wudu an-niyah. Faidatun tata'allaqu bin niyah sab'atu ahkamin nazamuha ba'duhum faqal. Nah, ini faedah yang tergantung niat, yaitu 7 hukum, ya. Yang syairnya ba'duhum faqal haqiqatun hukmun mahallun wa zaman kaifiyatun syaratun wa maqsud hasan. Fa haqiqatu qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Nah, maka hakikatnya niat itu qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Yalah, bermaksud sesuatu atau muqtarin bi fi'lihi, beserta perbuatan, dengan perbuatannya, itulah niat. Yalah, artinya yang namanya niat itu qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lihi, beserta perbuatan. Yalah, dan andaknya niat itu wa mahalluha al-qalbu, yalah, tempatnya andaknya niat itu adalah di dalam hati, ya, qalbu. Hukumnya apa? Wa hukmuha al-wujubu, yalah, hukumnya wajib. Nah, yalah, kenapa dia berniat? Wa maqsuduha, tujuannya tamyizul ibadah anil adah. Nah, itu. Jadi tujuannya niat itu apa? Tamyizul ibadah, membedakan ibadah, anil adah, daripada adat. Nyala? Ya, ibadah lain, adat lain. Kayak apa misalnya? Kal julus lil i'tikafi. Ya, taratan. Ya, walil istirahati ukhra. Ya, seperti duduk lil i'tikaf, untuk i'tikaf. Nah, itu berniatlah. Tapi kalau tarotan terkadang walil istirahah, untuk istirahat, ukhra na lain. Yalah. Jadi kadang orang duduk ke masjid sudah ada datang sikung na berniat. Nah, yalah, jadi beda nang berniat sikung nang kada sikung, berarti nang berniat nang berpahala. Bahasa kitanya. Selama ingin duduk di dalam masjid, nya itikaf berpahala. Nang kada pang lain dulu. Itu urusan Allah Ta'ala-nya balik karena Allah Ta'ala. Cuman yang anang baniat tadi sudah dapat pahalanya. Lah. Nah, itu. Aw tamyizu rutabiha qal fardi 'anil naflah. Wa syartu al-islamun nawi wa tamyizu ilmuhu bil man wa 'adam al-isyan bi munafiya wa 'adam ta'liquha. Nah, rukun wudu ada 6. Nah, misalkan sedikit lah. Nah, pertama berniat mengerjakan wudu, yalah, wudu waktu membasuh satu suku dari muka. Nah, ini. Jadi seketika sampai air wudu yang namanya muka satu juzu, yang namanya muka, nah disitulah kita meletakkan nih niat. Yalah, misal, nih banyu di sini. Lah. Jadi ketika sampai banyu, hanya kita sah jaku berwudu. Nah, ada ya, diputarkan lagi kan sampai kemana batasnya, lebih berapa juga lah. Nah, itu. Jangan terudi mantak niat. Sah jaku aja, pulang elak. Seketika sampai banyu menyentuh satu juzu yang namanya muka, disitulah kita meletakkan nih niat. Nah, itu yang. Nah, sama lawan orang nang mandi wajib, ya Allah. Misal mandi di batang, yalah, sahajaku yang ibarat, yalah, menangkap. Nah, sudah berculup, pas membayar berculup ke banyu, sahajaku, yalah. Nah, itu sudah ya. So, artinya meletakkan ini sahajaku, mengangkatkan hadis besar pardo kenal Ta'ala, ya. Tapi anaknya tadi di dalam hati, ya. Nah, itu caranya tah. Nah, iput-iput kayak apa caranya, kan berwudu, batasnya.
Nah, sajaku berwudu fardu karena Allah Ta'ala, atau sajaku merangkatkan hadas kecil, yalah, ada nang sajaku berwudu fardu Allah Ta'ala, atau sajaku merangkat hadas kecil fardu Allah Ta'ala, terserah aja pian ja, apa nang pian nyaman, mandak niat. Karena agama ini kadang-kadang nak menyulitakan. Ad-dinu yusron, yalah, nah, agama itu mudah. Nang kada mudah kita juga, nang ayak hebat, nang membuat repot ya kita sorong juga, yalah. Tapi kalau kita sudah belajar paham nyaman, yalah. Oke, ini cara-caranya, insya Allah nyaman. Lebih lagi, yalah. Nah, jadi apa nang pian mudah, manis tatoktum, yalah bahasanya tah, sekemampuan, yalah. Kerjakan apa yang diperintah itu sekemampuan aja. Lebih barang jangan diomong kawas apa kawannya aja. Arti kawannya itu misalnya kada kaum gawi sunat, sudah ya kada kaum gawi, emang wajib-wajibnya aja. Yalah. Cuma ya manis tatoktum tah. Nah, sama kalau manis tatoktum sembahyang sekuasa ikam aja. Ikam kada kau berdiri, silahkan berduduk. Yalah. Kada kau berduduk berabah. Yalah. Kada kau berabah behereng, kada kau betilantang. Yalah, kada kau isyarat, kada kau kelopak mata. Bah itu sembahyang terus. Kada kau juga, ayo kita ambilkan Yasin, bacakan, napa? Ini mati. Yalah, kalau kau lagi mati berarti kita bacakan Yasin, ya Allah. Jadi sayang kalau kita meninggal sembahyang rugi, sayang, pulanglah kita. Kalau mudah-mudahan ya, jangan, yalah. Sudah kita belajar ini ya, mudah-mudahan kita belajar guru itu ilmu, amalakan, ikhlas, 3. Yalah. Sambat orang napa, orang biar dia kada apa. Ini sambat orang tu kada tangga juga lagi kita. Yalah. Biar apabila kita jalan kebaikan, gawi itu asal jangan merugikan orang. Merugikan orang jangan. Yalah. Di kita mah madang acara kebaikan disambat orang ini ngorop sih, biar aja sorong kada kan Bapak, jualan akan terus saja. Ya Allah, biar aja orang kada apa juga. Ya kayaknya kawan terima kasih orang menyambat itu. Ya Allah. Terima kasih bari duit pulang. Nah, nyaman tak. Ya Allah. Jadi gitu. Bagus. Ya kayak itu juga. Insya Allah. Ya Allah. Nah, jadi manis tatoktum lah. Jangan kita nang bengalih-ngalih. Ya Allah. Nah, lapas niatnya nawaitul wudu'a fardhu ta'ala atau nawaitu rab al hadasil asghar fardhu lillahi ta'ala. Sudah tadi berapa? Yang kedua, membasuh muka. Batas muka yang dibasuh mulai tempat kebiasaan tumbuh rambut kepala sampai bawah dagu, dan lebarnya antara pasak telinga lah, kanan dan kiri. Nah, ya Allah. Nah, jadi inilah. Nah, dipetakannya sini, petakannya. Ada 3 kali. Nah, itu batasnya. Dah lah. Yang ketiga, membasuh 2 tangan mulai ujung jari sampai siku. Lah, itu mulainya ujung jari sampai siku. Labihi bagus. Kenapa? Karena Rasulullah pinandu lawan Umar Sidin karena di yaumil mahsyar. Kenapa? Bercahaya-cahaya bekas wudu. Qorul muhajjalin yang ini adalah di dalam salawatnya jadi itu bekas cahaya karena bekas wudu, asaril wudu. Itu. Jadi bagusnya dilabihi sedikit. Jangan berwudu dari sini aja. Yalah, sahlah kadasah. Wudunya kadasah berarti sembahyangnya kadasah juga. Yalah. Nah, terus yang keempat, menyapu sebahagian kepala. Mashu ba'dir ra'si. Yalah. Menyapu sebahagian kepala. Kenapa? Jadi kepala kada rambut. Yalah. Dan di Al-Qur'an apa? Mashu ba'dir dalam kitab mashu ba'dir ra'si. Misalnya Pak, orang longor kada berambut, nah kayak apa? Berambut, nah itu makanya kepala. Suruh jalan namanya kepala. Jalan. Misalnya koler, hanya berminyak rambut, kepala sayang. Di sini kau aja masuk ke jolok kepala. Pokoknya asal kepala lah. Amun rambut panjang di sini kada masuk. Kan di luar kepala. Hati-hati. Itu ini area kepala. Yang namanya kepala itu ya sudah di mana kabin sini ke sini kan. Itu bebas saja. Mashu ba'dir ra'sila kepala. Itu. Kalau koler dia membasuh kepala sayang. Minyak rambut ngarang. Ya Allah. Nah itu.
menyapu sebagian kepala. Yang kelima membasuh dua kaki hingga mata kaki atau dua buku lali di bahari ya Allah belajar ya Allah. Nah, telinga mana ajar? Nah, telinga itu hukumnya sunnah aja. Sunnah ya Allah. Makanya kan dibuat sini kan termasuk rukun ya Allah. Nah, keenam tertib artinya menurut aturan. Niat, muka, tangan, kepala, kaki. Nah, itu sudah termasuk tertib ya Allah. Nah, itu. Nah, mungkin sampai sini wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Al-Fatihah. Azim insyaallah alamin. Ar-Rahman ar-Rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. من الله بسم الله الرحمن الرحيم العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم كمنت علينا بالإيمان فزدنا منه وكمنت علينا بالإسلام فزدنا منه وكمنت علينا بالعافية فزدنا منها اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم وفي نشر وفي جميع الطاعات وصلى الله على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد العالمين أبون معاف من حلال من رضا إن شاء الله